Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku, kota Smyrna yang berada di dekat Turki, di utara kota Efesus, adalah kota yang sangat indah. Kota perdagangan yang sangat kaya dan maju pada zamannya. Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil megah untuk penyembahan kepada sang kaisar. Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna yang juga merupakan kota pelabuhan yang sangat strategis. Sebagai kota perdagangan yang maju, Smyrna sangat terkenal sebagai pengekspor minyak wangi. Nama Smyrna berasal dari kata mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi. Sedangkan kata mur sendiri berarti pahit rasanya. Hal ini sangat cocok apabila dihubungkan dengan keadaan jemaat di Smyrna yang kala itu mengalami hal-hal pahit karena penderitaan yang dialami, suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan keadaan kota yang kaya dan berkelimpahan. Keadaan jemaat Smyrna sangat memprihatinkan karena mereka hidup di dalam kekurangan, bukan karena mereka malas bekerja atau berusaha, tetapi karena mendapat tekanan dari pemerintah setempat, sebab mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Meski berada dalam situasi yang sangat sulit karena kehilangan akses ekonomi, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak berubah sedikit pun. Tuhan berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Kata kemiskinan dalam bahasa Yunani berdasarkan Wahyu 2 ayat yang ke-9 adalah tokia, atau tidak memiliki apapun. Secara materi mereka melarat namun kaya dalam iman. Kondisi ini jauh berbeda dari jemaat Laodikia yang secara materi kaya namun secara rohani melarat, malang dan miskin. Yang kita bisa baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17 demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup di dalam kemiskinan, karena rancangannya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Namun jika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, berarti ada maksud dan rencana yang indah di balik semuanya itu. Saudara, baik dalam kelimpahan atau kekurangan, kaya atau miskin, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Jemaat Smyrna menderita karena tidak kompromi dengan dosa, tidak mau menyembah berhala. Secara fisik miskin, tetapi mereka kaya rohani, kaya di mata Tuhan. Suatu kekayaan yang bersifat kekal, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara, biasanya penilaian manusia terhadap sesamanya selalu berpatokan pada hal materi, kekayaan, penampilan, dan juga kedudukan. Itulah sebabnya orang yang kaya selalu dihormati. Orang yang miskin selalu disepelekan dan dipandang rendah. Dan orang yang rupawan selalu dikagumi. Namun Tuhan memandang dan menilai manusia dari aspek lain atau dari sudut pandang yang lain. Tuhan melihat manusia justru dari apa yang tidak terlihat oleh mata, saudara. Bagian yang terdalam, yaitu hati. Firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kaya, miskin, atau berkedudukan bukanlah tujuan akhir kehidupan. Orang kaya yang tidak mau mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan kehilangan kekayaan abadi yang tidak akan pernah dimilikinya. Sebaliknya, orang-orang yang dipandang miskin dan hina oleh dunia dipilih Tuhan untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rencana Tuhan bagi manusia itu sangat baik, saudara. Termasuk segala penderitaan yang dialami seharusnya dapat membawa manusia kepada kelepasan, dan semua kemiskinan akan membawa kepada kekayaan abadi yang akan kita nikmati di surga nanti. Asal hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, rencana Tuhan untuk umatnya tidak berakhir dengan penderitaan dan kemiskinan, tapi semua mengandung suatu tujuan akhir yang mulia. Firman-Nya berkata, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apabila orang menilai sesamanya dari kekayaan atau kemiskinannya itu pelanggaran di mata Tuhan, saudara. Firman-Nya berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudaraku, bukan kaya atau miskin yang menentukan surga, melainkan iman, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, mari dari renungan saat ini, mari kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah melihat seberapa kaya kita, seberapa miskin kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, seberapa kita setia dan taat kepada Tuhan, seberapa kita mengasihi Tuhan. Sebab jikalau kita melakukannya, kita menjadi orang yang paling beruntung, sebab kita memiliki kekayaan abadi di kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang setia, hati yang taat, dan hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, sehingga kami boleh memiliki kekayaan abadi di dalam kerajaan surga. Ajar kami untuk memiliki hati seperti jemaat Smyrna ya Tuhan, walaupun hidup di dalam kekurangan, ancaman, himpitan, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, mereka saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.